Kebijakan Perdagangan Internasional. Created by Channel Winona and Nisa Nathaniela. Lintas Minat Ekonomi Kelas 12 MIPA SMA Kristen 5 Penabur 2020. Guru Bidang Studi Daud Margomgom Huta Barat MPD. Kali ini kami akan membahas mengenai perdagangan internasional dan kebijakannya. Halo, selamat pagi Pak Daud dan teman-teman. Saya Channel Winona dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 3 akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda. Berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama, pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Berikut bentuk perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan bilateral adalah perdagangan yang dilakukan antara dua negara. Yang kedua, perdagangan regional adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada pada lingkup kawasan tertentu, misalnya ASEAN, negara Uni Eropa, dan lain-lain. Perdagangan multilateral adalah perdagangan antar negara tanpa dibatasi kawasan tertentu. Faktor pendorong dari perdagangan internasional ada ketersediaan sumber daya alam, perbedaan faktor produksi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperoleh keuntungan, keinginan untuk memperluas pasar, dan keinginan melakukan kerjasama dengan negara lain. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kebijakan perdagangan dari pemerintah, pembatasan atau pelanggaran produk impor tertentu, politik anti-dumping, penetapan tarif. Selanjutnya, perbedaan mata uang. Kursnya tidak stabil dapat merugikan. Kesulitan komunikasi, perbedaan bahasa, dan perbedaan time zone. Manfaat perdagangan internasional adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri, memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produk, memperoleh keuntungan dari spesialis sebagai sumber devisa negara, dan mendorong alih teknologi. Terima kasih. Nah, berlanjut ke kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional terbagi menjadi dua, yaitu dalam bidang ekspor dan impor. Dalam bidang ekspor terdapat beberapa kebijakan. Contohnya adalah pemberian premi. Pemberian premi adalah bantuan biaya produksi serta pemberian pajak dan fasilitas lain dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Yang kedua ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penerapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis produk yang sama dengan tujuan negara yang berbeda. Ketiga, ada dumping. Dumping adalah kebijakan penerapan harga jual di luar lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Yang terakhir, ada larangan ekspor. Seperti namanya, larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Beberapa alasannya adalah ekonomi, politik, dan sosial budaya. Lalu, pada kebijakan dalam bidang impor, terdapat larangan impor. Sama seperti larangan ekspor, larangan impor ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Yang kedua ada pembatasan kuota, berapa barang yang dapat masuk dalam negeri. Yang ketiga adalah subsidi. Subsidi ini bertujuan untuk menekan harga barang produksi lokal. Jadinya, produk lokal bisa lebih murah dan dibandingkan produk impor. Yang terakhir adalah penetapan tarif. Penetapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu diharapkan agar para konsumen tidak membeli barang impor dan malah membeli barang-barang dalam negeri. Nah, apakah ada perbedaan pada sebelum dan pada saat masa pandemi ini? Pada grafik berikut ini dapat dilihat bahwa pada masa pandemi ini, angka pengangguran langsung naik drastis, mulai dari
Korea, Amerika, China, Australia. Rata-rata mereka semua naik hampir 1%. Lalu, pada grafik ini menunjukkan penurunan penjualan pada negara Amerika dan China. Bisa dilihat pada China, sekitar 2019 akhir hingga Februari 2020, ia mengalami penurunan hingga 15,8%. Begitu besar, bukan? World Trade Organization atau WTO juga memberikan grafik skenario apa yang mungkin terjadi bila tidak ada pandemi ini. Bisa dilihat, sebenarnya grafik kita itu sudah menaik, mulai dari 2011 hingga 2018. Tetapi, dikarenakan pandemi ini, penurunannya ini langsung anjlok kembali hingga menjadi minus atau bahkan bisa mencapai minus 30% pada skenario terburuk. Untuk menghadapi pandemi ini, beberapa kebijakan diterapkan, terutama di Indonesia. Contohnya adalah kebijakan lockdown dan work from home. Hal ini mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas produksi karena penutupan pelabuhan dan bandara jalur ekspor impor. Yang kedua adalah pembatasan ekspor untuk melindungi pasokan domestik. Menurut World Trade Organization, sebanyak 80 negara menerapkan export restriction atas kelengkapan medis, bahan pangan, dan alat higienis. Yang terakhir adalah perbedaan antara penawaran dan permintaan dalam preferensi konsumsi. Semenjak pandemi ini terjadi, preferensi untuk makanan yang dikemas rapat meningkat, dan penolakan produk yang berasal dari China juga meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat pada was-was terhadap produk dari berasalnya pandemi ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.